إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Mengawali khutbah pada siang hari ini di Jumat yang penuh berkah ini, kami selaku khatib mengajak para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, limpahan rezeki serta karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mubarak ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para ulama pernah mengatakan al-imanu nisfah wa nisfu syukra wa nisfu sabra. Iman itu terdiri atas dua perkara, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, bersabar atas ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tatkala terkumpul pada seorang sabar dan syukur, maka telah sempurnalah iman orang tersebut. Oleh karenanya, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua sifat ini. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 31. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh
Sungguh yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap hamba yang selalu bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bentuk syukur. Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu merenungkan bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Kenikmatan apa saja yang engkau rasakan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat keamanan, nikmat ketenteraman, semua bentuk nikmat, nikmat apapun yang kita rasakan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallah." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang duduk berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mengapa demikian? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di Quran surah Luqman ayat 20, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dan Allah menyempurnakan nikmat kepada kalian, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nikmat zahir adalah nikmat yang sering kita lihat, yang mungkin kita lihat dari dan kita rasakan secara langsung, seperti kesehatan, nikmat memiliki rumah, kita memiliki pasangan, kita memiliki anak-anak, kita bernegara, hidup dengan ketenteraman, hidup dengan kenyamanan. Itu adalah nikmat yang zahir. Kita bisa belajar, bisa bersekolah, bisa melihat anak-anak bermain dengan ceria. Itu adalah kenikmatan yang zahir. Di lain sisi pula ada yang namanya nikmat batin. Sangat mulia kedudukan nikmat tersebut, bahkan lebih daripada nikmat yang kita rasakan, seperti nikmat iman, nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Quran surah An-Nahl, yaitu surah yang ke-16 di dalam Al-Quran, sebagian ulama menamakan surah ini dengan surah An-Ni'am, dengan surat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena pada surah ini Allah Subhanahu wa taala membukanya dengan menyebutkan nikmat-nikmat Allah, yaitu ayat pertama sampai ayat 18. Ketika sampai ke ayat 18, Allah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jadi ayat 1 sampai 18 Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya. Nikmat yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 1 sampai 2, Allah mengatakan, "Ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaika birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa anna fattaqun." Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui malaikat kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul. Itu adalah nikmat. Agar para rasul tersebut memberi peringatan, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Ternyata nikmat pertama yang Allah berikan, yang Allah sebutkan dalam rentetan nikmat adalah nikmat tauhid. Ini terkadang tidak kita sadari,
ini merupakan nikmat batin yang sangatlah luar biasa. Kita lihat sekeliling manusia, betapa banyak miliaran manusia masih menyembah manusia, masih menyembah nabi. Miliaran manusia masih ada yang menyembah berhala, masih banyak yang menyembah seperti hewan, tumbuhan, bahkan yang lainnya. Betapa banyak orang yang masih melakukan kesyirikan, masih banyak yang percaya kepada dukun, masih banyak yang memberi sesajen kepada ruh-ruh dan jin-jin. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An-anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Berilah peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali kepada Aku, kecuali hanya Aku, Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadaku. Nikmat iman, nikmat tauhid yang menyelamatkan seseorang kelak di akhirat dari neraka jahanam yang kekal abadi menuju kenikmatan surga yang abadi pula. Nikmat ketenteraman, nikmat kebahagiaan, betapa nikmat batin yang kita rasakan meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak, meskipun kita tidak memiliki kemewahan hidup, terkadang kita tidak memiliki jabatan, tetapi dengan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa yang beramal saleh, mau itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia di dalam kondisi sedang beriman, maka kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ini adalah di antara nikmat-nikmat zahir dan nikmat batin. Ada nikmat yang kita ingat tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang luar biasa. Terkadang kita bersujud syukur karena nikmat tersebut. Kita lulus, kita naik pangkat, naik jabatan, naik gaji, kita bisa menikah, alhamdulillah. Kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meraih gelar. Itulah nikmat-nikmat yang selalu kita ingat. Tatkala kita sakit parah, Allah menyembuhkan kita. Ini adalah nikmat yang selalu kita ingat. Dan ada jenis kalimat yang lain, nikmat yang sering kita lupakan. Saking nikmat itu terus bergulir kepada kita, sehingga seakan-akan suatu perkara yang biasa dan kita lupakan. Di antara nikmat tersebut kata Allah, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Maksudnya adalah, lihatlah anggota tubuh kita ini, bagaimana sistem pernapasan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap saat kita bernapas, bukankah itu adalah nikmat? Allah Subhanahu wa taala menyediakan oksigen untuk kita hidup. Allah letakkan jantung kita sehingga kita masih bisa menghirup udara segar. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah bisa saja hilangkan oksigen tersebut. Kalau Allah berkehendak, Allah hentikan jantung kita, maka selesailah kita di dunia ini. Nikmat sehari tatkala kita sedang tidur, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi kita tetap bernapas, jantung kita tetap berdetak. Nikmat yang luar biasa. Nikmat pandangan mata, bagaimana sistem penglihatan yang Allah berikan kepada seorang hambanya, kepada seorang manusia yang sungguh luar biasa. Tidak ada teknologi secanggih apapun yang bisa meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepadaku mana ciptaan-ciptaan makhluk-makhluk ciptaan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat yang sehari-hari kita rasakan, sampai seringnya kita rasakan seakan-akan ini suatu hal yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terkadang melupakan nikmat tersebut, padahal ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita minta dan nikmat yang tidak kita minta. Banyak nikmat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita. Setelah salat, kita mengadahkan tangan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat malam, salat tahajud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan banyak permintaan yang kita minta. Dan di sana pula ada nikmat yang Allah berikan meskipun kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak nikmat yang tidak kita minta tetapi Allah berikan lebih daripada yang kita harapkan. Betapa banyak kenikmatan yang kita tidak tahu itu merupakan nikmat yang terbaik dan ternyata Allah berikan kepada kita. Di antara sekian banyak bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang Allah datangkan dalam bentuk musibah. Kita menyangka itu merupakan musibah. Ternyata di balik musibah tersebut ada hikmah, adanya nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu dan ternyata itu lebih baik bagi kalian. Betapa banyak orang terkena musibah, ternyata di balik musibah tersebut Allah berikan nikmat yang luar biasa. Kita ambil contoh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang terkena musibah dilemparkan oleh saudaranya di dalam sumur. Kemudian beliau dijual sebagai budak. Kemudian beliau dituduh berzina dengan seorang wanita. Kemudian dipenjara. Akhirnya apa? Beliau menjadi menteri keuangan di Mesir. Musibah ditambah musibah sama dengan kenikmatan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita merenungkan nikmat Allah agar kita bisa bersyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Jamaah Jumat yang berbahagia, nikmat-nikmat yang kita rasakan mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun kita bisa berusaha untuk bersyukur, kita tidak akan mampu untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang kita rasakan tidak mampu untuk kita kumpulkan. Jika disuruh menghitung, kita tidak akan mampu. Nikmat nafas, kalau kita menghitungnya, kita tidak akan mampu. Nikmat detak jantung tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat melihat, nikmat pandangan, berapa banyak yang sudah kita lihat. Nikmat pendengaran, sudah berapa banyak yang kita dengar. Nikmat berbicara, sudah berapa banyak yang kita ucapkan. Nikmat tulisan, sudah berapa banyak yang kita tuliskan. Kita disuruh mensyukuri itu semua, kita tidak akan mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar." Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Dan sesungguhnya manusia seringkali berbuat yang zalim, seringkali ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja salat sampai bagi beliau menjadi bengkak. Waktu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, mengapa engkau salat sampai demikian?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak akan mampu seperti Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seorang hambanya melainkan di luar batas kemampuannya. Lakukanlah yang wajib yang Allah perintahkan sebagai bentuk kecil rasa syukur kita kepada Allah. Dan Allah Maha Pengampun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, dalam
wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة. Istaqimu wa'tarimu teruslah ka'tarifu lurus dan rapatkan suf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Hah?